Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Chandra, staf pengajar di SD IT Insan Utama 2 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan penilaian uji kinerja di SMP IT Insan Utama 2 Pekanbaru pada materi pengaruh manusia terhadap ekosistem di kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi dulu. Silakan duduk. Siapa yang tidak hadir? Selain Nadia siapa? Nadia kemana? Sakit. Daniel? Lainnya sehat? Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita belajar, kita ulang-ulang dulu apa kesepakatannya. Apa kesepakatan kelas kita, Aska? Kita usah belajar kami fokus. Oke. Coba diulangi lagi. Semangat. Buha semangat. Kaki kiri ke depan. Tangan kanan di kepala. Insan Utama. Go. Insan Utama. Bravo. Insan Utama. Perfect, yes. Insan Utama. Paling oke. Allahu Akbar. 9 akhlak utama. Jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Oke. Ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang keanekaragaman hayati ya. Jadi banyak sekali materi-materi IPA ini, salah satunya mengajarkan antum untuk bisa mengagumi ciptaan-ciptaan Allah. Karena banyak sekali keanekaragaman hayati itu. Ya.
Salah satu ciptaan Allah itu manusia. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa sih manusia ini terhadap ekosistem. Apakah dia punya pengaruh atau tidak? Ya. Ustaz minta kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, apapun cita-cita kalian di masa depan akan tercapai. Saya yakin kalian pasti punya cita-cita. Ya, tidak ada manusia yang menjalani hidup apa adanya saja. Pasti punya keinginan di masa depan. Salah satunya gimana? Ya belajar. Ya belajar dengan sungguh. Oke. Pernah ngelihat tumpukan sampah? Pernah. Pernah ke pantai? Pernah. Pernah ke hutan? Pernah. Pernah nggak ngelihat pantai yang penuh dengan sampah? Pernah. Nah, pernah nggak melihat walaupun langsung atau TV berita-berita tentang hutan yang sudah gundul? Nah, ya itu disebabkan oleh Sampah. kalau pantai yang penuh sampah itu disebabkan oleh, Manusia. kalau hutan yang gundul itu juga disebabkan oleh, Manusia. ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ya, pengaruh manusia terhadap ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya, siapa yang baca? Silakan, cara baca. Melalui pengamatan pada video, peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh aktivitas manusia terhadap keberadaan ekosistem. Oke, yang kedua, Asam, silakan baca. 2. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Oke, yang ketiga, coba Putri baca. Peserta didik dapat menganalisa perilaku yang mencerminkan pola hidup yang ramah lingkungan. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba perhatikan di depan Ustaz nih. Ini kita analogikan sebagai 2 ekosistem. Ekosistem air. Yang sebelah kiri bersih, yang sebelah kanan kotor atau tercemar. Biasanya yang antum tahu, ketika suatu ekosistem, apalagi ekosistem air ini tercemar, biasanya disebabkan oleh apa saja? Sampah, apalagi? Limbah pabrik, limbah karet, semua segala macam. Nah, sampah, limbah atau apapun yang membuat ekosistem ini tercemar biasanya dilakukan oleh siapa? Manusia. Ya, banyak perilaku-perilaku atau pengaruh-pengaruh aktivitas manusia yang dapat mencemari lingkungan ini. Salah satunya pencemaran air. Ya. Terus coba perhatikan gambar ini. Yang ini hutan yang masih asri. Yang sebelah kanan hutan yang sudah gundul. Lalu di bawahnya pantai yang masih bagus, ya, yang masih bersih. Yang ini coba Aska, menurut antum apa yang menjadi perbedaan dari 4 gambar ini? 2 gambar yang di sebelah kiri itu kondisinya masih bagus. Oke, kondisinya masih bagus. Yang sebelah kanannya Udah tercemar. sudah tercemar, atau yang ini satu sudah gundul, yang satu sudah dipenuhi dengan. Kira-kira dari 4 gambar ini yang paling besar pengaruhnya membuat ini terjadi itu siapa? Kira-kira pohon yang sudah gundul ini disebabkan oleh beruang yang makan pohon kah? Atau tupai yang menggigit pohon itu? Atau manusia yang menebang pohon itu? Baik itu secara legal logik atau ilegal. Terus nih, sampah, banyak sekali sampah. Emang pernah ngelihat binatang buang sampah? Enggak. Ya. Siapa yang buang sampah paling banyak? Manusia. Binatang buang sampah? Tidak. Manusia buang sampah?
Lalu mana yang lebih bagus? Hewan kah atau kita? Hewan. Karena hewan tahu dia dengan kebersihan. Ya. Oke. Selanjutnya, Ustaz akan tampilkan video pembelajaran. Ya, kalian perhatikan baik-baik karena setelah ini nanti kita akan mengerjakan LKPD. Buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tahun 2021. Bab 6. Subbab D. Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? Teman-teman, tahukah kalian manusia merupakan ekosistem? Pada subbab ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, pertanian dan produksi pangan. Yang kedua, kerusakan habitat. Yang ketiga, polusi. Dan yang keempat, konservasi. Langsung saja kita simak pembahasan pertama, pertanian dan produksi pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam untuk menyediakan kebutuhan pangan. Kegiatan manusia di bidang pertanian turut memengaruhi ekosistem di dunia. Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara. Hujan asam dapat menyebabkan hutan rusak, jembatan mudah berkarat, dan patung banyak yang rusak. Adapun pemanasan global terjadi akibat terakumulasinya gas karbon dioksida di udara, sehingga menyebabkan terperangkapnya energi cahaya matahari di bumi. Suhu bumi menjadi meningkat sehingga kutub mencair, permukaan air laut naik, musim yang sulit diprediksi, dan gagal panen. Oke. Baik. Dari video pembelajaran tadi ada 3 poin penting pembahasan, ya. 3 poin penting pembahasan aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem. Yang pertama pada pertanian, ya. Yang kedua pada kerusakan habitat. Yang ketiga pada polusi. Kita bahas yang pertama dulu, pertanian. Ya, Indonesia memang terkenal dengan pertanian, ya. Mulai dari sawah, pertanian padi, ketela, umbi-umbian, semua segala macam. Indonesia termasuk yang terbesar. Nah, kira-kira aktivitas manusia apa yang bisa menjadi penyebab rusaknya ekosistem, terutama di bidang pertanian tadi? Apa? Penggunaan pestisida. Apa lagi? Penggunaan pupuk kimia. Ya. Apa penyebabnya ketika manusia terlalu banyak menggunakan pestisida atau pupuk kimia? Tanah menjadi kering. Apa lagi? Tumbuhan menjadi rusak. Ya. Kemanusiaannya juga punya efek. Ketika kita terlalu banyak memakan bahan-bahan kimia, maka tubuh kita akan semakin rentan terkena penyakit. Ya, itulah kenapa kita itu sebenarnya dilarang memakan makanan yang banyak mengandung bahan kimia. Apa contohnya? Mie. Ya, mie itu banyak sekali bahan kimianya. Apalagi? Bakso. Ya, bikin semua segala macam itu dari bahan-bahan kimia. Ya, itulah kenapa sekarang kita jauh lebih gampang sakit dibanding orang-orang zaman. Karena saya tanya, pernah atau ada nggak di keluarga kalian yang orang tua atau kakek antum yang usianya di atas 80 sekarang? Masih ada? Coba tanya. Coba sesekali tanya. Dulu kakek itu makannya apa? Dia nggak akan jawab makan pizza, nggak akan jawab dia. Dia nggak akan jawab makan burger. Dia pasti jawabnya makan ubi, pisang rebus, sayur. Karena itu jauh lebih sehat. Dan zaman dulu pertanian tidak menggunakan pestisida yang terlalu banyak. Pupuknya dari mana?
Kotoran sapi. Kotoran sapi alami. Kenapa? Karena sapi makannya rumput. Oke. Yang kedua, kerusakan habitat. Kira-kira disebabkan oleh apa habitat itu rusaknya? Penebangan pohon. Ya. Kalau di Riau itu terkenal dengan perkebunan sawit. Saya tanya, sawit itu tumbuh alami kah atau ditumbuhkan oleh manusia? Ditumbuhkan oleh manusia. Nah, untuk menanam tanaman sawit itu, hal pertama yang dilakukan oleh manusia apa? Menebang pohon atau hutan-hutan yang alami. Ini berkaitan dengan polusi. Sekarang sudah masuk musim kemarau. Oke, kalau sudah musim kemarau, orang-orang yang berhubungan dengan kebun sawit, ketika kebun sawitnya sudah terlalu tua atau ingin membuka kebun baru, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menebang pohon. selain menebang apa? Membakar pohon. Makanya di Riau sering apa? Terjadi polusi udara, terjadi musibah asap. Kenapa? Karena orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana itu membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar pohon. Kenapa mereka berpikiran untuk membakar pohon? Karena biayanya jauh lebih murah. Kalau ditebang itu pakai mesin, beli bensinnya, beli pakai duit. Kalau bakar gimana? Pakai api. Dia cuma butuh api ya sekarang. Kadang butuh minyak, enggak. Karena kalau sudah musim panas, akan banyak sekali daun-daun yang kering, daun guguran yang kering. Nah, ketika daun, coba kalian di rumah, daun kering bakar, tidak perlu pakai minyak, itu gampang sekali dia butuh biaya? Tidak. Itulah kenapa orang-orang tidak bertanggung jawab di luar sana melakukan pengrusakan terhadap ekosistem itu, salah satunya dengan cara membakar hutan. Supaya apa? Supaya kosnya lebih murah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang semua silakan duduk di kelompok yang sudah kita sepakati kemarin. KPJ untuk kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Nanti Ustaz akan jelaskan seperti apa caranya, ya. Oke, silakan dibuka. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik yang harus antum kerjakan di kelompok masing-masing. Silakan dibagi tugasnya. Siapa yang mencari di buku, siapa yang tukang mencatat, ya, siapa yang tukang nanti mempresentasikan ke depan. Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang antum harus isi. Ya, tidak begitu banyak. Ya, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaan Ustaz berikan selama 15 menit. Silakan dikerjakan. Oke, coba buka. Itu lakukan bukunya Ustaz. Tidak.
Pantai yang kotor beberapa penyebabnya kan rata-rata disebabkan oleh manusia. Apa aktivitasnya yang bisa yang membuat aktivitas ini dilakukan manusia? Coba tengok gambar yang di belakang itu. Apa penyebabnya? Yang itu apa? Yang pantainya kotor apa penyebabnya? Apa aktivitasnya? Oh, iya. Terus kalau sampah yang kalau pantai bersampah itu apa? Sebenarnya kesadaran untuk sampah pada banyak. Ini udah. Berapa lagi? Satu lagi. Oke, waktunya habis. Usah minta beberapa orang kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil LKPD kami. Nomor 1, gambar A adalah hutan yang masih asri, sedangkan gambar B hutannya sudah gundul karena penebangan pohon. Gambar C terlihat pantainya masih bersih, sedangkan gambar B pantainya sudah tercemar dengan sampah. Nomor 2, gambar A dan C terlihat masih bersih, indah dan rapi, sedangkan gambar B dan C terlihat sudah tercemar karena sampah dan penebangan. Sedangkan gambar B dan G sudah tercemar karena sampah dan penebangan. Nomor 3, penyebab hutan gundul adalah karena penebangan oleh manusia, sedangkan gambar C terjadi karena manusia yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah solusi agar pengaruh aktivitas manusia tidak merusak ekosistem. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah ke air, dan tidak membakar lahan. Hasil dari LKPD kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi penyampaian dari kelompok 3. Silakan anak-anak Ustaz yang ingin bertanya atau menanggapi dari penyampaian di kelompok 3. Silakan. Ya, silakan Karin. Kami ingin minta penjelasan dengan kelompok 3 di soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 minta penjelasan. Bisa diulangi lagi penjelasannya? Tidak membuang sampah untuk menjaga polusi tanah, tidak membuang limbah ke air untuk polusi air, tidak membakar lahan hutan agar tidak mencemari udara. Oke, bagaimana Karin? Sudah jelas jawabannya? Sudah, Ustaz. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Kelompok di mana? Sudah, belum. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Kelompok 6 sudah. Kelompok 7 sudah. Kelompok 8 sudah. Kelompok 9 sudah. Kelompok 10 sudah. Kelompok 11 sudah. Kelompok 12 sudah. Kelompok 13 sudah. Kelompok 14 sudah. Kelompok 15 sudah. Kelompok 16 sudah. Kelompok 17 sudah. Kelompok 18 sudah. Kelompok 19 sudah. Kelompok 20 sudah. Kelompok 21 sudah. Kelompok 22 sudah. Kelompok 23 sudah. Kelompok 24 sudah. Kelompok 25 sudah. Kelompok 26 sudah. Kelompok 27 sudah. Kelompok 28 sudah. Kelompok 29 sudah. Kelompok 30 sudah. Kelompok 31 sudah. Kelompok 32 sudah. Kelompok 33 sudah. Kelompok 34 sudah.
tadi kita sudah mempelajari tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Sebenarnya tidak hanya pengaruh negatif, ya, kita manusia juga punya pengaruh yang positif terhadap ekosistem, ya. Cuman memang kita saat ini berfokus pada pengaruh-pengaruh manusia yang dapat merusak ekosistem tersebut. Selain itu, kira-kira apa yang sulit yang kalian pelajari hari ini? Ada? Tidak? Semuanya paham? Oke, jadi tidak perlu ada perbaikan. Baik, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan untuk kegiatan kita pada hari ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ya, satu orang, silakan berdiri. Ya, apa berdiri? Ya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebaiknya manusia menjaga lingkungannya agar tidak merusak. Oke. Salah satunya bagaimana aktivitas manusia agar tidak merusak lingkungan. Apalagi yang kedua? Siapa lagi yang mau? Kesimpulan hari ini. Ada beberapa polusi, ya, yang disebabkan oleh manusia. Apa saja tadi? Polusi udara, Polusi udara, polusi tanah, polusi air. Terus ada banyak sekali solusi-solusi atau cara-cara manusia untuk menjaga lingkungan. Ya, salah satunya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Ya, apa lagi? Tidak membakar hutan. Karena itu banyak sekali efek-efek yang dapat merusak ekosistem. Oke. Selanjutnya, tutup bukunya. Saya akan memberikan tes untuk antum semua. Orang satu. Tidak apa-apa, sebentar ya. Pada orin, ditunggu di kantin pada orin. Sekali lagi, pada orin, ditunggu di kantin. Oke, tidak diskusi ya. Fokus kerjakan sendiri-sendiri. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan soalnya dan jawaban Anda. Silakan kumpulkan ke depan. Kasihkan saja ke kelompoknya. Nah, biar dikumpul secara kolektif. Sudah? Oke. Sudah hampir selesai pembelajaran kita. Gimana? Menyenangkankah pembelajaran hari ini? Ya, banyak sekali ilmu yang seharusnya bisa antum dapatkan. Ustaz memberikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan kepada kita semua.
Ya. Terima kasih anak-anak Ustadz sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sudah belajar dengan baik, sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, silakan kepala sekolah, silakan ketua kelas pimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dari Ustaz cukup, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.